Puji nama Tuhan. Selamat pagi, kembali lagi saat ini kita beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau angkat pujian, angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan, yang memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar Tuhan, bahwa Engkau Allah yang maha besar, bahwa Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha mulia Tuhan. Kau begitu ajaib Tuhan, Kau begitu besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setia
Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Glory haleluya. Ajaib namamu Tuhan. Ajaib perbuatanmu. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Begitu besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar, sungguh ajaib Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kembali kami hadir di tempat ini Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, memperingati hari kenaikan Engkau. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu bagi kami. Kami boleh ada saat ini oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau begitu besar, Kau begitu ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau juga yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kau boleh kuduskan, Kau boleh sucikan Tuhan setiap kami. Alat-alat yang kami pakai Tuhan. Segala apapun bentuk yang menghalangi ibadah kami, yang menghambat ibadah kami Tuhan, kiranya Kau boleh patahkan, kiranya Kau boleh hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau menerima urapan dari Tuhan, menerima anggur yang baru daripada Tuhan. Bila Tuhan yang mengurapi, karena Tuhan yang memberikan sukacita itu. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa
bangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipecahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kuduslah tercurah bagi kita semua yang akan memberikan sukacita buat kita, yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, hadir di dalam hati kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, karena Roh Kudus senantiasa bekerja atas kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah
sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kuasa dan mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Dan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Besar Tuhan. Ajaib namamu. Besar kuasamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. 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 Kami memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh mencurahkan bagi setiap kami. Sebab Roh Kudus membawakan sukacita buat kami, membawa damai sejahtera buat kami, Tuhan. Terima kasih Kau boleh mencurahkan buat kami, Tuhan. Karena ketika Roh Allah bekerja bagi kehidupan kami, kuasa-Mu boleh dinyatakan, Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Waktu
selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Suka bila roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena roh Allah turut bekerja kita. Ini menjadi keyakinan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bila mana Roh Kudus bekerja atas kami, Roh Kudus bekerja atas umat-Mu, Roh Kudus bekerja atas gereja-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami umat-Mu dapat menghampiri Engkau untuk beribadah kepada-Mu, di mana kami dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau telah datang bagi kami, menyelamatkan kami, menebus kami dari segala dosa kami, di mana Engkau mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga, tapi Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami dan membawa kami masuk ke dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami, urapi firman, hingga firman yang datang atas kehidupan kami dapat mengerti, dan firman itu bekerja atas kehidupan kami, untuk kami tetap hidup di dalam Engkau, hidup melakukan kebenaran dalam kami menantikan kedatangan-Mu kembali. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita kembali lagi ada di dalam ibadah kita, di mana kita dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu melalui ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Sari persekutuan kita yang saat ini kita dapat melakukannya secara online, yang ada di rumah, ialah dapat mempersiapkan hati dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-9 sampai pada ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan, yang menerima, melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi bagian dalam perenungan kita pada saat ini adalah yang pertama tentang kenaikan Yesus ke sorga. Kemudian hal yang kedua adalah tentang kedatangannya kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita melihat hal yang pertama tentang kenaikan Yesus ke sorga. Berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, itu tidak asing bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebab setiap tahun kita selalu memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu selalu diperingati oleh setiap kita yang percaya. Sebab dengan memperingati, maka itu pun mengingatkan kembali kepada kita tentang kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, maka menunjukkan kepada kita bahwa sorga bukan hanya sekedar cerita. Berbicara sorga bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar impian belaka. Tetapi berbicara sorga adalah sesuatu yang nyata. Murid-murid percaya tentang hal sorga, kenaikan Yesus ke sorga, bahkan mereka menanti-nanti tentang kedatangannya. Jadi sorga itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar impian. Setiap orang. Tetapi sesuatu yang nyata. Sebab kita tahu Yesus sendiri berasal dari sorga. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Dan selesai menyelesaikan segala tugasnya, dikatakan bahwa ia kembali ke sorga. Dan firman Tuhan mencatat bahwa dia tinggal di sorga sampai segala sesuatu itu dipulihkan. Kisah para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yesus naik ke surga dan dia tinggal di surga karena memang dia dari surga. Datang ke dunia, menyelesaikan tugasnya, dan dia kembali lagi ke surga. Apa tujuannya dia kembali ke surga?
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mencatat, kita melihat di sana hal yang pertama dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ketiga. Di sana firman Tuhan dengan jelas berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi hal yang pertama, kita berbicara kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang menjadi tujuan daripada Yesus terangkat ke sorga atau naik ke sorga adalah menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dia ada di surga, dia tinggal di surga. Dan dia akan menyediakan tempat buat kita semuanya. Ini adalah kebenaran. Itu sebabnya kita percaya bahwa surga itu adalah sesuatu yang nyata. Yang sudah dipersiapkan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menyediakan tempat buat kita. Menyediakan tempat untuk kita yang percaya kepadanya. Yang setia sampai ia datang. Mengapa dia sediakan tempat buat kita? Sebab di dunia ini bukan tempat kita. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Di sana firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu naik ke surga dan dia menyediakan tempat. Mari kita melihat Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita adalah di dalam kerajaan surga. Kita memiliki dua kewargaan, sebagai warga negara di dunia ini. Tapi kita punya kewargaan negara yang satu, yaitu kewargaan kerajaan Allah. Itu sebabnya Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita yang percaya kepadanya. Hal yang kedua yang kita lihat di sini perihal ia naik ke surga. Dan ini penting untuk kita. Dikatakan di dalam Injil Yohanes, di sana juga sangat jelas tentang tujuan ia naik ke surga. Adalah agar ia mengirim Roh Kudus bagi kita, bagi orang yang percaya, untuk menyertai sampai ia akan datang kembali. Yohanes pasal yang ke-16, kita melihat di sana firman Tuhan dengan jelas mengatakannya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah dua hal yang kita perlu ketahui dan kita perlu pahami di dalam kehidupan kita. Bahwa ia menaik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ia naik ke surga agar ia dapat mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai ia datang kembali. Sebab firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-11, di sana berbicara tentang kenaikannya, tetapi juga ia pun berbicara tentang kedatangannya kembali. Jadi Roh Kudus itu akan menyertai kita terus-menerus sampai ia datang. Karena itu betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dialah satu pribadi daripada Allah. Datang dan dia akan menyertai kita. Agar kita tetap ada di dalam kehendaknya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dua hal yang kita lihat di dalam perihal kenaikannya ke surga. Kita kembali dalam pembacaan kita. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11 kita lihat di sana. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita sudah melihat hal yang pertama, perihal kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga. Dia terangkat ke surga. Sekarang kita melihat hal yang kedua adalah perihal kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa bahwa kita bukan hanya memperingati kenaikannya daripada Tuhan Yesus Kristus ke surga, tetapi di sana juga kita diingatkan kembali tentang perihal janji Tuhan bahwa ia akan datang kembali. Dan ini harus menjadi perhatian untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Sebab bukan hanya sampai pada kenaikannya, tetapi ada satu hal yang sampai saat ini dinanti-nantikan oleh kita semua, oleh gereja Tuhan, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu perihal kedatangannya yang kedua kali. Sebab berbicara kedatangan yang kedua kali, ini sangat jelas dikatakan oleh Yesus ketika dia masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Bahkan sudah dinubuatnya peristiwa kedatangannya kembali. Dan ayat yang kita sudah baca tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita melihat bagaimana Yesus sudah mengatakan tentang perihal kedatangannya pada ayatnya yang ketiga. Dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ia naik ke surga. Ia menyediakan tempat bagi umat yang percaya.
Dan setelah selesai, ia akan datang kembali untuk menjemput dan membawa masuk ke tempat di mana ia pun berada. Dan bukan hanya Yesus yang mengatakannya. Malaikat pun menegaskan kepada murid-murid yang sedang melihat ke langit, yang sedang termangu-mangu seolah-olah mereka tidak percaya. Mereka terheran-heran mereka melihat suatu peristiwa itu. Sehingga malaikat pun datang. Di sana malaikat menjelaskan, menegaskan juga kepada mereka kembali. Ia berkata, malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada satu pesan dalam perkataan-perkataan ini. Yaitu mereka tidak boleh berdiam diri. Tetapi mereka harus pergi. Melakukan apa yang Yesus sudah perintahkan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang kedatangannya. Itu sesuatu yang rahasia yang tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dia datang saat yang tidak terduga. Ingat, Yesus berkata bahwa ia akan datang kembali. Tetapi peristiwa kedatangannya dikatakan bahwa tidak terduga. Matius 24 ayat 36 sampai 51. Di sana dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa itu tidak terduga peristiwa kedatangannya. Dan juga dikatakan bahwa kedatangannya itu dengan tiba-tiba. Markus 13, saya bacakan untuk kita semuanya. Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berkata demikian. Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-36. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ini ada pesan di sana untuk kita tidak berdiam diri. Kita tidak datang menunjukkan bahwa ia akan datang kembali dengan tiba-tiba. Tidak ditahu jamnya, kapannya. Tetapi juga firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan bahwa ia akan datang dengan disertai oleh bala tentara sorga. Ia disertai oleh bala tentara sorga. Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayatnya yang ke-31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Malaikat bersama-sama dengan dia. Ini berbicara tentang kedatangan. Bahkan di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-22, di sana pun dengan jelas, Wahyu 22 ayatnya yang ke-7, dan juga Wahyu yang pasal 12 ayat 20, di sana dikatakan bahwa ia datang segera. Satu ayat saya bacakan buat kita. Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya. Wahyu 22 ayatnya yang ke-7. 22 ayatnya yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dikatakan bahwa ia datang segera. Hal kedatangannya tidak ada yang tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ia akan datang kembali. Nah, bagaimana dengan kita untuk menyikapi tentang peristiwa kedatangannya? Mari kita melihat beberapa hal agar bila mana ia datang, kita sedang ada di dalam keadaan
di mana kita percaya kepada Tuhan, di mana kita tetap ada di dalam kehendak-Nya. Yang pertama, kita menyikapi tentang peristiwa kedatangannya. Yang kedua kali adalah kita harus memiliki kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Memiliki kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada suatu pesan bagi kita. Sebab kita sudah tahu bahwa Yesus berkata bahwa Ia akan datang kembali. Malaikat pun berkata bahwa Yesus akan datang kembali. Maka kita sebagai gereja Tuhan saat ini, kita harus hidup suci. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup kudus di hadapannya. Itu hal yang pertama. Perlu kita pahami dan kita harus lakukan atas kehidupan kita. Hal yang kedua, kita perhatikan di dalam firman Tuhan. Matius pasal 24, ayatnya yang ke-42. Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-42. Ada pesan di sana buat kita yang sedang menanti-nantikan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hal yang kedua, kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Sebab kedatangan Tuhan itu adalah pasti. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Tetap ada di dalam kehidupan yang suci. Tetap ada di dalam kehidupan yang kudus. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Tetap setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh terlena dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Yang membuat kita lupa untuk kita ada di dalam posisi berjaga-jaga. Di mana Ia akan datang kembali. Tetapi melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini mengingatkan kembali untuk kita tetap ada di dalam posisi yang berjaga-jaga. Posisi yang siap sedia. Hal yang selanjutnya, apa yang kita lihat? Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di sana diceritakan tentang 10 anak darah, 5 bijaksana dan 5 yang bodoh. Memberikan suatu gambaran kepada kita sebagai gereja Tuhan. Kita harus memiliki minyak Roh Kudus. Kita harus penuh roh dalam kehidupan kita. Itu sebabnya setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita akan ada doa selama 10 hari. Kita harus melakukannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Itu memperbaiki hubungan kita. Untuk kita tetap diurapi oleh Tuhan. Dipenuhkan oleh Roh Kudus atas kehidupan kita. Supaya kita tetap memiliki kuasa atas kehidupan kita. Dan memiliki urapan sampai Ia akan datang kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terakhir yang saya akan sampaikan buat kita semua. Perihal kedatangannya kembali. Adalah orang percaya harus kuat saat ada pencobaan. Ini menjadi penting.
Sebagaimana murid-murid Tuhan, mereka percaya tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan mereka menanti-nantikan tentang kedatangannya. Kita pun demikian, kita percaya tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali. Dan kita sedang menanti, kita ada di dunia ini. Pesan firman Tuhan agar kita kuat. Hari-hari ini ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan, tetapi jangan menjadikan itu kita menjadi lemah, yang menjadikan kita tidak siap untuk berjaga-jaga, yang menjadikan kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesulitan, tetapi bila mana Roh Kudus itu datang, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan kemampuan kepada kita. Dia akan menyertai kita sampai Ia datang kembali. Haleluya. Itu sebabnya Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat. Ia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya sampai Ia datang kedua kali. Karena itu, mari kita tetap kuat. Mari kita tetap bersemangat. Mari kita tetap melayani Tuhan. Mari kita tetap mengiring Tuhan. Ibrani 10 ayat 32 sampai 37. Di sana firman Tuhan sangat jelas. Saya bacakan buat kita semua. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Jangan melepaskan keyakinan kita. Apapun keadaannya, kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Ia telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk kita tetap kuat, menyertai kita sampai Ia datang kembali. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita selalu siap sedia, kita selalu berjaga-jaga. Sebab bila mana Ia datang, kita sedang ada di dalam keadaan yang siap sedia. Kita naikkan pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Oh, terima kasih. Amin, haleluya. Amin. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untuk ku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, ya di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, lah segalanya di dalam hidup
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan. Bapa dan Rajaku. Yesus ini yang terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya. Bila mana itu telah selesai, Dia akan datang kembali untuk menjemput mereka dan membawa di mana Ia berada. Mari kita mempersiapkan diri kita, sebab kedatangannya adalah pasti. Dan kita harus selalu dalam posisi yang siap sedia. Sehingga bila mana Ia datang, kita akan dibawa masuk bersama-sama dengan Dia di mana Ia berada. Dan Dialah segalanya di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun keadaan yang kita alami, biarlah kita tetap percaya kepada Dia dan kita tetap menanti-nantikan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang lain selain Dia yang telah datang menyelamatkan manusia. Dan Ia naik ke surga dan akan datang kembali. Kaulah segalanya. Haleluya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, sihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu.
Bapa dan Rajaku. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita, sebab kami dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Diingatkan kembali kepada kami, dinasihati kembali kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau akan datang kembali. Dan biarlah kami tetap berjaga-jaga, kami tetap penuh dengan Roh Kudus-Mu, kami tetap kuat, kami tetap setia di dalam Engkau. Sehingga bila mana Engkau datang kembali, kami tetap ada di dalam kehendak-Mu. Sebab kedatangan-Mu itu adalah pasti. Karena itu kuatkan kami, teguhkan hati iman kami, umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Apapun keadaannya, biarlah kami tidak melepaskan iman kami, tetapi kami tetap kuat, kami tetap berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkan firman-Mu atas kami semua yang mendengarkannya dimanapun kami pun berada. Dan biarlah berkat-Mu tetap menyertai kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah menjadi doa kami. Karena itu biarlah Engkau memberkati. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap memelihara, menyertai, menghiburkan, bahkan memimpin kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk ke dalam kemuliaannya, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.